Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Assalam Maulaningrum dan rekan saya Evana Ais Permatasari. Kami dari kelompok 3 kelas 12 4 akan presentasikan tugas biologi tentang hereditas pada manusia, yaitu hemofilia. Hemofilia adalah sifat ketidakmampuan darah untuk membeku. Apabila penderita hemofilia terluka dan terjadi pendarahan, darah sukar membeku sehingga penderita kehilangan banyak darah dan dapat berakibat fatal. Seperti juga buta warna, hemofilia tergolong penyakit menurun yang tertaut kromosom kelaminan sex linkage. Mortalitas penderita hemofilia tergolong tinggi, terutama pada anak-anak. Apabila seorang pria menderita hemofilia bertahan hidup dan selama 3 perkawinan, dia akan menurunkan anak-anak wanita yang normal namun membawa sifat hemofilia. Selanjutnya, anak-anak wanita keturunannya ini akan menurunkan hemofilia kepada sebagian anak laki-lakinya, sehingga sebagian anak laki-lakinya ada yang menderita hemofilia. Hemofilia merupakan sifat resesif yang tertaut kromosom seks. Pada keadaan homozigot XHXH menyebabkan kematian letal. Wanita hemofilia XHXH letal dilahirkan oleh ibu normal yang carrier dengan ayah hemofilia. Penemu hemofilia. Hemofilia telah ditemukan sejak lama. Hemofilia pertama kali muncul pada sebuah tulisan yang ditulis oleh Wolff di Universitas Zurich tahun 1828. Menurut Ensiklopedia Britannica, istilah hemofilia atau hemofilia pertama kali dikenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman, yaitu Johann Lukas Colein 1793 sampai 1864 pada tahun 1928. Hemofilia disebabkan oleh mutasi genetik. Hemofilia belum dapat disembuhkan, namun penderita hemofilia dapat hidup secara normal dengan mencegah terjadinya luka dan kontrol rutin ke dokter. Jenis-jenis hemofilia. Hemofilia A. Jenis hemofilia yang satu ini adalah jenis yang paling banyak terjadi. Dikenal juga dengan sebutan hemofilia klasik. Hemofilia A tidak disebabkan oleh faktor genetik. Hemofilia A terjadi karena tubuh kekurangan faktor darah membeku darah 8 yang biasanya disebabkan oleh kelamin, kanker, konsumsi obat-obatan, dan penyakit tertentu seperti lupus dan rematik. Hemofilia A termasuk jenis yang sangat berbahaya. Berdasarkan data National Health and Blood Institute, 8 dari 10 pengidap hemofilia mengalami hemofilia jenis ini. Hemofilia B. Jenis hemofilia ini juga sering terjadi. Penyebab hemofilia B adalah kurangnya faktor pembeku darah 9 dalam tubuh. Kondisi ini juga bisa diturunkan oleh ibu, tapi perubahan atau mutasi gen yang menjadi penyebab hemofilia B bisa juga terjadi sebelum bayi dilahirkan. Kebanyakan pengidap hemofilia B adalah anak perempuan. Hemofilia C. Dibandingkan 2000 sebelumnya, gangguan pada darah yang satu ini sangat jarang ditemukan. Hemofilia C disebabkan karena tubuh kekurangan faktor pembeku darah 11. Pengidap hemofilia C biasanya jarang mengalami perdarahan secara tiba-tiba, melainkan perdarahan yang terjadi bila pengidap mengalami cedera atau operasi. Selain itu, gangguan pada darah jenis ini juga cukup sulit diketahui. Pasalnya, meskipun pendarahan berlangsung lama, tapi aliran darah yang keluar juga cukup kecil, sehingga sering tidak disadari. Berikut ini adalah tanda-tanda dan gejala penyakit hemofilia yang umum terjadi pada penderita, yaitu mimisan, gusi berdarah, memar, nyeri sendi, pendarahan pada otot, pendarahan pada urin, atau feses. Yang pertama, mimisan. Mimisan atau pendarahan dari hidung adalah salah satu gejala hemofilia yang paling umum. Kondisi ini disebut dengan istilah epiktaksis dalam dunia medis. Yang kedua, gusi berdarah. Gejala lain yang juga umum ditemukan pada pengidap penyakit hemofilia adalah gusi berdarah. Pendarahan yang terjadi di gusi biasanya disebabkan oleh adanya penumpukan plak di hidung. 3. Memar. Ciri-ciri dan gejala penyakit hemofilia lainnya adalah muncul memar.
dalam dan disertai dengan benjolan, yaitu hematoma. 4. Nyeri sendi. Nyeri atau rasa sakit di bagian sendi juga merupakan gejala hemofilia yang cukup umum. Orang yang memiliki kelainan hemofilia dapat mengalami perdarahan di sendi setelah terbentur, terluka, atau bahkan tanpa penyebab sama sekali. Peradangan atau kerusakan di bagian sinovium dan tulang rawan. Gejala yang timbul dapat berupa rasa hangat, bengkak, kesemutan, sendi kaku, serta sulit bergerak. Yang kelima itu pendarahan pada otot. Serupa dengan pendarahan pada sendi, pendarahan di otot pada orang hemofilia juga menimbulkan gejala-gejala seperti pembengkakan, rasa sakit, sulit bergerak, dengan leluasa dan mati rasa. Pendarahan pada otot biasanya terjadi di bagian-bagian tertentu tubuh seperti lengan, paha depan dan belakang, otot punggung, otot bokong, otot selangkangan, serta otot di betis. Yang keenam, perdarahan pada urin dan fesis. Perdarahan juga bisa muncul di sistem pencernaan pada penderita hemofilia, sehingga darah dapat keluar melalui urin atau fesis. Menurut jurnal Clinical Pediatrics, masalah pencernaan yang dapat mengakibatkan perdarahan adalah tukak lambung serta infeksi bakteri H. pylori. Ciri-ciri dan gejala hemofilia berdasarkan tingkat keparahan penyakit. Yang pertama, hemofilia ringan. Pengidap hemofilia ringan biasanya memiliki jumlah faktor pembekuan darah di tubuhnya sebanyak 5-50% dari jumlah normal. Pada kasus ini, penderita mungkin tidak akan mengalami gejala apapun selama beberapa tahun. Namun, perdarahan akan terjadi ketika ada luka usai menjalani prosedur bedah atau penjemputan gigi. Kondisi-kondisi tersebut akan menyebabkan perdarahan yang lebih lama dari biasanya. Yang kedua, hemofilia sedang. Jumlah faktor pembekuan darah pada pengidap hemofilia normal adalah 1% hingga 5% dari orang normal. Pada kondisi ini, penderita mungkin akan mengalami memar lebih sering. Selain itu, terdapat pula gejala-gejala perdarahan dalam, terutama di sendi. Bagian tubuh yang biasanya terdampak adalah pergelangan kaki, lutut, dan juga siku. Hemofilia berat. Hemofilia berat terjadi ketika penderita hanya memiliki faktor pembekuan darah di bawah 1% dari jumlah normal. Pendarahan di sendi mungkin akan lebih parah. Selain itu, pendarahan spontan yang memicu mimisan, gusi berdarah, serta perdarahan di otot akan muncul lebih sering tanpa sebab. Hemofilia merupakan kelainan genetis dan tidak bisa dicegah. Cara terbaik yang dapat dilakukan adalah melakukan pemeriksaan sejak dini jika terjadi perdarahan dan konseling genetik untuk mengetahui resiko anak mengalami hemofilia. Cara mengobati hemofilia. Pengobatan hemofilia dilakukan dengan terapi pengganti, replacement terapi. Prosedur ini dilakukan dengan mengganti protein faktor koagulasi yang kurang di dalam tubuh penderita sesuai dengan tipe hemofilia yang dialami. Untuk perawatan pada pasien hemofilia, yang pertama itu ada desmoresing. Pada beberapa tipe hemofilia ringan, hormon ini dapat diberikan untuk merangsang tubuh agar dapat melepaskan lebih banyak faktor koagulasi, dan ini diberikan dalam bentuk suntikan atau semprotan hidung. Yang kedua, ada antifibrinogen, yaitu golongan obat-obatan yang berfungsi untuk mencegah penggumpalan darah agar tidak rusak. Contoh obat antifibrinogen adalah aprotinin atau asam tranexaman. 3. Fibrin sealan. Obat-obatan ini dapat diterapkan langsung ke lokasi luka untuk meningkatkan pembekuan dan penyembuhan. Fibrin sealan biasanya digunakan dalam perawatan gigi. 4. Fisioterapi dilakukan untuk meredakan gejala pada perdarahan internal yang telah merusak persendian. Jika kerusakan yang dihasilkan sudah sangat parah, pasien mungkin memerlukan operasi pembedahan. Yang terakhir yaitu pertolongan pertama untuk
menggunakan kompres es. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, kenapa penyakit dapat menurun kepada penggunanya? Oke, terima kasih untuk saudari Putri. Pertanyaannya kami terima dan akan dijawab oleh saudari Asal Maulana. Mengapa penyakit hemofilia dapat menurun kepada keturunan? Jadi, hemofilia adalah penyakit yang dapat diturunkan kepada keturunan akibat gen yang bermutasi mencegah darah membeku. Bahkan pada kasus tertentu, tubuh penderita hemofilia tidak ditemukan gen yang bekerja membekukan darah. Penyebab hemofilia terjadi biasanya penyakit yang dapat diturunkan adalah mutasi pada gen kromosom X. Ada pertanyaan lagi? Oke, bertanya lagi, kenapa tidak ada penderita hemofilia perempuan? Izin menjawab, tidak ada perempuan yang terkena penyakit hemofilia. Terbukti karena perempuan setiap bulannya mengalami menstruasi secara rutin. Jika perempuan penderita hemofilia, maka darah tidak akan berhenti keluar. Terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.